Bapak sebenarnya sengaja menunggu kebijakan new normal di kampus kita, karena Bapak berharap lebih untuk mata kuliah ini agar kita bisa kuliah tatap muka. Tapi sepertinya sampai dengan sekarang izin untuk pemberlakuan kebijakan new normal di kampus UM masih belum bisa diberikan oleh pemerintah daerah Kota Metro. Dengan terpaksa kita pembelajaran di mata kuliah pembelajaran berbasis ICT ini dengan daring karena ya memang pemerintah daerah masih belum bisa memberikan izin new normal di kampus kita. Oleh karena itu dengan video ini penyampaian materi untuk mata kuliah pembelajaran bahasa ICT Bapak sampaikan, walaupun Bapak berharap lebih sebenarnya untuk mata kuliah ini kita bisa tatap muka agar ketercapaian tujuan mata kuliah ini bisa secara lebih tersampaikan, karena ini nanti khususnya untuk pembelajaran berbasis ICT ini nanti akan berkaitan erat dengan judul skripsi kalian. Harapannya nanti di skripsi kalian, penelitian kalian adalah pengembangan atau R&D, sehingga kalian membuat produk yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis ICT khususnya. Sehingga kenapa di mata kuliah ini Bapak menunggu kita bisa tatap muka, karena untuk itu. Oke, mungkin langsung saja untuk memulai perkuliahan ini. Seperti biasa, mari kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Oke, jadi untuk pertemuan ke-9 sampai nanti pertemuan ke-15 dan yang ke-16 adalah UAS. Sebenarnya di materi bagian Bapak hanya ada 2 materi ya. Ini yang 2 materi itu sebenarnya terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama penjelasan materi perkuliahannya, kemudian yang kedua adalah prakteknya, kemudian yang ketiga adalah kalian membuat produk pembelajaran berbasis ICT itu, kemudian presentasi. Nah, sebenarnya 3 tahap itu, jadi sebenarnya nggak banyak-banyak, cuma 2. Nah, tapi pada intinya adalah di tahap yang kedua itu, yaitu prakteknya ya. Nah, tapi dengan pembelajaran daring ini bagaimanapun nanti akan Bapak cari solusi, mungkin bisa melihat tutorial di YouTube dan sebagainya untuk menggantikan praktek agar kalian bisa praktek di tempat kalian masing-masing. Oke, untuk materi kita yang di pertemuan ke-9 ini adalah media audiovisual ya. Jadi untuk yang pertama, indikator yang pertama adalah konsep media audiovisual ya. Harapannya setelah kuliah ini jadi nanti kalian akan paham dan mampu membuat media pembelajaran yang berbasis audiovisual. Oke, jadi kita langsung saja untuk indikator yang pertama, yaitu konsep media audiovisual. Di sini Dale mengatakan bahwasanya media audiovisual adalah media pembelajaran dan media pendidikan yang mengaktifkan mata dan telinga peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Media audiovisual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti video, film, slide bersuara. Ya, jadi ini adalah konsep dari media audiovisual ya. Seperti dengan katanya itu ada audio dan visual. Audio itu berarti adanya suara, visual itu berarti adanya gambar yang dapat dilihat ya. Oke, kemudian yang slide selanjutnya di sini Arsyad mendefinisikan bahwa media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam
kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Beberapa contoh media audiovisual adalah film, video, program TV, dan lain-lain. Oke, itu menurut Arsyad. Oke, kemudian kita langsung masuk ke indikator yang kedua, yaitu macam-macam media audiovisual. Ya, di sini ada film bersuara. Film bersuara ada berbagai jenis, ya. Ada yang dipakai untuk hiburan, contohnya seperti film. Tapi film bersuara yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah film sebagai alat pembelajaran. Ya, jadi di sini bentuk filmnya adalah bertujuan untuk sebagai media pembelajaran. Jadi ada alur ceritanya, ya, yang digunakan untuk sebagai media bahan pembelajaran. Yang kedua adalah video. Video merupakan suatu media audiovisual yang menampilkan gerak. Semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disampaikan bersifat fakta maupun fiktif, dapat bersifat informatif, edukatif, atau bisa instruksional. Ya, jadi video. Nah, ya jelas kalian pasti harusnya bisa membedakan antara film dan video, ya. Nah, kalau film itu kan ada alur ceritanya, kalau video itu tidak harus seperti itu, ya. Bisa diinputkan ke gambar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah televisi, ya. Jadi acara-acara ataupun yang ada di televisi itu bisa menjadi media audiovisual, ya. Misalkan dari berita ataupun cerita filmnya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk indikator yang ketiga, konsep media audiovisual dalam pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran menggunakan teknologi audiovisual adalah satu cara menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Ya, jadi konsepnya adalah itu. Jadi untuk menggunakan teknologi audiovisual, media audiovisual itu perlu mesin-mesin mekanis dan elektronis, ya. Untuk menyajikan pesan-pesan audio, suara, dan gambarnya. Media audiovisual jika diterapkan dalam pembelajaran sebagai berikut, ya. Di sini yang pertama yaitu biasanya bersifat linier, ya. Jadi dia bersifat linier. Kemudian yang kedua menyajikan visual atau dinamis atau mewakili makna. Jadi dari video itu mewakili materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Jadi sebelum membuat video itu tentu saja harus ada arahan dari arahnya video itu mau dibawa kemana, ya. Misalkan materinya apa, ya harus disesuaikan. Kemudian yang keempat merupakan gambaran fisik dari gagasan, ya. Jadi video itu juga langsung dapat membantu bagaimana mewakili dari bentuk fisik dari sebuah gagasan. Misalkan dalam ekonomi membahas pasar, di situ langsung ada video pasar. Nah, itu langsung ada bukti langsungnya dari video itu. Kemudian indikator yang selanjutnya adalah karena media audiovisual. Untuk media audiovisual di sini adalah yang Bapak ambil adalah pembelajaran menggunakan media video, ya. Yang Bapak ambil, yang akan kita ambil adalah media video. Di sini Arsyad mengatakan bahwasannya video merupakan gambar-gambar dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksi melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup, ya. Oke, jadi menurut pendapat Arsyad di sini adalah gambar per frame, ya. Jadi itu adalah video yang ditemukan oleh Arsyad. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa video merupakan salah satu jenis media audiovisual yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alam
ya, atau suara yang disesuaikan ya di sini. Kemampuan video melukiskan gambar hidup dan suara memberikan daya tarik tersendiri. Ya, yang seperti sudah kalian tahu, saat ini video khususnya di YouTube memang benar-benar sangat booming ya. Berbagai jenis teknik pemvideoan itu sekarang sedang naik daun khususnya di YouTube ya. Makanya sekarang banyak orang ramai-ramai membuat akun YouTube dan mengupload hasil video yang dibuatnya. Oke, di sini materi indikator yang selanjutnya yaitu tujuan menggunakan media video dalam pembelajaran. Ya, yang pertama ada tujuan kognitif, tentu saja dapat mengembangkan kemampuan pengetahuan akan isi video. Ya, dengan isi video itu di media pembelajaran, tentu saja video itu adalah mewakili materi pembelajarannya. Nah, tentu saja pengetahuannya, kognitifnya akan bertambah ya dari melihat video tersebut. Kemudian yang kedua adalah tujuan afektif ya, atau sikap. Dengan menggunakan efek atau teknik video dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi ya. Jadi tentu saja di sini bagaimana sikap, misalkan dalam video itu disuruh mengerjakan tugas. Tujuan afektifnya adalah mengerjakannya. Nah, tentu saja itu ada afektif sikapnya yaitu disiplin ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan psikomotorik ya, atau keterampilan. Video merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak, dan melalui video peserta didik langsung mendapat umpan balik secara visual terhadap kemampuannya. Nah, selain kognitif dan afektif ya, atau pengetahuan dan sikap, itu juga keterampilan juga dapat. Misalkan salah satunya yaitu video tutorial. Nah, video tutorial itu adalah bagaimana dari tutorial itu kita bisa terampil untuk membuat sesuatu hal yang sesuai tutorial itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tujuan psikomotor. Oke, kemudian yang selanjutnya karakter media video. Di sini ya, yang pertama kejelasan pesan atau clarity of message ya. Dengan media video peserta didik dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh, sehingga dengan sendirinya informasi itu terserap ke peserta didik ya. Nah, itu kejelasan pesannya. Jadi sebuah video itu harus jelas pesannya ya. Kalau video media pembelajaran ya sesuai dengan materinya ya. Jangan sampai video itu tidak sesuai dengan materinya ya, atau ada yang seharusnya disajikan. Anda misalkan membahas pasar, ya harusnya itu dapat dimunculkan pasar itu. Oke, kemudian yang kedua di sini adalah standalone atau berdiri sendiri ya. Jadi video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain ya. Sebuah video itu bisa berdiri sendiri ya. Ada beberapa syaratnya, yaitu harus sesuai benar-benar mewakili dari materi pembelajaran ya. Sehingganya video itu dapat berdiri sendiri ya, tanpa menggunakan bahan ajar lain atau bekerja sama dengan bahan ajar ya. Itu syaratnya agar video itu dapat berdiri sendiri. Jadi benar-benar mewakili dari materi pembelajaran itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu bersahabat, akrab dengan pemakainya atau friendly ya di sini ya. Jadi seperti zaman sekarang lah ya, sudah kalian bisa rasakan bahwasanya video itu sepertinya menjadi konsumsi kita sehari-hari ya, baik itu di berbagai aplikasi sosial media kita ya, YouTube, IG, Facebook segala macam. Nah, dengan hal tersebut itu juga akan akrab dengan peserta didik kita ya, sehingganya peserta didik merasa tertarik dengan media video ini ya. Kemudian yang keempat yaitu representasi isi ya. Jadi di sini video itu merepresentasi dari isi materi yang seharusnya
kita sampaikan secara tradisional atau cara ceramah atau tanya jawab ke peserta didik ya. Jadi itu adalah perwakilannya, makanya kenapa di atas tadi itu kalau dia merepresentasi isi, maka video itu akan berdiri sendiri ya. Jadi nggak perlu ada bahan ajar ataupun yang lain. Itu catatannya adalah jika memang video itu benar-benar full isi videonya adalah mewakili materi pembelajaran yang ada. Oke, jadi itu materi dari media audiovisual, kemudian media video yang akan kita ambil. Kemudian setelah ini akan Bapak tunjukkan ada 2 video yang Bapak menjadi validator. Itu adalah kakak tingkat kalian. 2 video itu adalah produk dari penelitian R&D atau pengembangan dari kakak tingkat kalian yang sudah Bapak validasi ya. Oke, silahkan dilihat setelah ini. Ini ada kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai di dalam video media pembelajaran ini. Apa yang kamu ketahui tentang pertumbuhan ekonomi? Mari kita simak video sebagai berikut. Kuartal kedua 2019, pemerintah Indonesia berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Padahal sejumlah negara berkembang tak mampu menjaga momentum pertumbuhannya akibat tekanan perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbangkan oleh sejumlah sektor non-migas, mulai dari industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta perdagangan. Di kuartal kedua 2019, pertumbuhan industri pengolahan dipengaruhi oleh naiknya industri makanan, minuman, serta industri tekstil. Sementara untuk industri pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertumbuhannya dipengaruhi oleh peningkatan produksi perikanan tangkap dan rumput laut, serta pertumbuhan sektor peternakan akibat meningkatnya permintaan domestik. Sementara sektor otomotif mengalami pertumbuhan akibat naiknya omset penjualan retail dan diikuti peningkatan reparasi kendaraan jelang libur Lebaran lalu. Di kuartal kedua ini, kontribusi yang diberikan oleh Pulau Jawa masih mendominasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Hingga di akhir tahun 2019 ini, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi tetap akan terjaga di kisaran 5%. Setelah mengamati video tadi, kita dapat mengetahui bahwa suatu wilayah mengalami kenaikan PDB pada sektor pertanian, industri, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana adanya peningkatan PDB dari suatu negara atau daerah, ada peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan penyedia fasilitas masyarakat serta infrastruktur. Oke, jadi itu tadi 2 contoh video dari kakak tingkat kalian ya, yang sudah Bapak validasi. Bapak dimohon menjadi validator. Dua video tersebut tentu saja beda ya, yang otomatis menggunakan pembuatannya menggunakan aplikasi yang berbeda pula ya, karena memang bentuk videonya, isi videonya berbeda ya. Yang satu memang seperti video biasa, yang satu seperti video animasi ya. Itu 2 jenis video yang berbeda. Kenapa? Memang Bapak sengaja memberikan contoh 2 video yang berbeda agar kalian ada gambaran. Ternyata media audiovisual di media video itu ada 2 itu setidaknya contohnya. Nah, nanti bisa kalian lihat yang lain contohnya, ada banyak sekali ya. Contohnya tadi dalam bentuk film juga bisa ya. Oke, jadi itu materi untuk audiovisual ya. Nanti tahapannya setelah ini adalah praktek, jadi silahkan nanti ditunggu aja prakteknya menggunakan aplikasi apa dan bagaimana. Kemudian nanti kalian wajib membuat video ya. Nanti apakah masing-masing, apakah kelompok, nanti akan kita sepakati. Oke, mungkin itu saja materi dari Bapak ya. Untuk mengakhiri perkuliahan kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa mulai. Oke, untuk aktivitas selanjutnya silahkan dicek di psikologinya masing-masing ya. Ini hanya penyampaian materi, nanti untuk tahap selanjutnya ada di psikologi ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.